Buat lo yang baru beli drone DJI Mini 4 Pro, ini dia tutorial lengkap cara menerbangkan dari persiapan hingga mengudara. Pertama-tama, apa aja sih yang akan lo dapatkan di dalam box pembelian DJI Mini 4 Pro? Yang pertama, lo akan mendapatkan drone DJI Mini 4 Pro-nya. Yang kedua, lo akan mendapatkan flight battery-nya nih. Yang ketiga, lo akan mendapatkan remote DJI SC2 atau SCN2. Yang keempat, lo akan mendapatkan cadangan baling-balingnya nih. Yang kelima, lo akan mendapatkan screwdriver atau obeng untuk mengganti baling-baling cadangannya. Yang keenam, lo akan mendapatkan kabel Type-C to Type-C. Yang ketujuh, lo akan mendapatkan buku panduan. Buat yang pengen dukung channel ini, jangan lupa untuk membeli si Humblezing dan beragam model-model lainnya langsung di situs wia.id. Mumpung lagi banyak diskon dan juga ada gratis ongkir selamanya loh. Pertama-tama, pasang dulu flight battery ke drone-nya. Dan hubungkan ke pengisian daya. Setelah kalian mengisi daya drone-nya, jangan lupa juga untuk memasukkan micro SD-nya. Sebelum lu menerbangkan drone-nya, pastikan drone dan remote-nya itu baterainya terisi dengan penuh ya. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara menyalakan baik itu remote ataupun drone-nya? Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu remote-nya nih. Nah, sebelum lu nyalakan remote-nya, pastikan tuas dari remote-nya ini terpasang ya. Dan antenanya ini juga terbuka. Buat yang lagi cari tas Sling untuk jalan-jalan ataupun untuk keseharian, langsung cek juga bahasan gue terkait Preg Hero Sling dan bedanya antara yang si Sling Pro. Langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Dan untuk tuasnya itu ada di bagian belakang dari remote-nya. Jadi lo bisa ambil aja langsung dengan cara seperti ini dan lo langsung pasangkan di bagian tuasnya. Dan untuk satu laginya sama, tinggal pasangkan saja dan pastikan sudah kencang ya. Dan jangan lupa juga untuk membuka antena dari remote-nya. Buka sini. Oke, setelah tuasnya terpasang dan antenanya terbuka, bagaimana sih cara menyalakan dari remote-nya? Yaitu lo tekan tombol sekali dan tahan. Dengan cara seperti ini nih ya. Dia akan langsung nyala dan muncul logo DJI ya. Karena untuk remote dari DJI SC2 ini sudah terintegrasi dengan DJI Fly. Oke, ini adalah tampilan awal kalau lu baru aja nyalain remote dari DJI SC2 ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan DJI Device Location Info ya, lu nyalakin aja. Terus habis itu DJI Device Hardware Info gitu. Kita nyalain juga. Habis itu kita sambungin ke authorize all gitu ya. Nah, di sini ada nih DJI Product Improvement Project. Nah, lu mau join atau enggak? Kalau gua pilih not now dulu aja. Nah, nanti di sini lu harus login nih. Login menggunakan akun lu gitu. Kalau lu punya DJI, akun DJI ya udah langsung dimasukin aja. Kita sambungin dulu. Cek network. Nah, pastiin lu juga udah terhubung ya dengan internet ya. Kalau kita sambungin dulu berarti ke WiFi. Nah, kita sambungin. Oke, kalau sudah terhubung ya udah kita langsung lanjutin aja loginnya. Kita next, masukin password. Nah,
dia langsung muncul tampilan seperti ini ya. Ada kayak mungkin fly spot available, kayak recommend zone tuh, terus ada juga academy, mungkin itu kayak semacam tutorial dari DJI-nya yang disediakan gitu. Sini juga ada follow instruction to connect and fly aircraft gitu. Ada beberapa pilihan ya. Kalau jadi remote ini tuh nggak cuma bisa terhubung ke DJI Mini 4 Pro, tapi juga bisa kayak R3S, R3 gitu ya. Ada Mini, ada Neo, Flip gitu ya. Nah, jadi kurang lebih tampilan awalnya seperti ini nih. Dan juga sebelum lu hubungkan dengan drone-nya, pastiin dulu remote ini sudah terupdate ke firmware yang terbaru ya. Jadi, gimana sih cara ngelihatnya? Gampang aja. Lu ke bagian bawah nih, di bagian paling bawah itu ada profile. Lu pilih aja, lu klik profile. Nah, sini kan udah terhubung ya dengan akun gue ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi kalian pas kalian nyalain itu nggak ada, kalian nggak harus login dan kalian belum login, ya udah di sini login aja. Biasanya dia yang tulisan nama ini itu ada tulisan untuk klik login gitu. Kalau misalnya kalian belum masuk akun gitu ya. Ya udah, kalau misalnya tadi kita mau lihat firmware update-nya, kita ke settings. Nah, di sini ada firmware update, kalian pilih yang check for firmware update gitu. Nah, di sini remote-nya kebetulan ini udah yang paling update gitu ya untuk firmware-nya. Terus kita coba lagi cek nih, misalnya check for FlySafe database update. Kita ini aircraft connection required. Berarti ini harus dihubungkan dulu ke drone DJI Mini 4 Pro-nya. Kita cek dulu juga auto sync flight record. Oke, kita sync aja. Oke. Flight record authorization. Sync to DJI server under DJI account. Oke, kita nyalain. Kamera view-nya on, flight tips-nya on, storage-nya juga. Nah, jadi di remote ini tuh ada dua storage ya, ada internal sama SD card. Cuma di sini gue tidak menggunakan SD card-nya, tapi kurang lebih itu ada di 21 GB ya untuk RC internal storage-nya atau remote-nya bisa dibilang. Tuh. Nah, ada juga pilihan untuk unlock geo zone gitu. Jadi kalau misalnya lu mau ngebuka zona-zona penerbangan, contoh misalnya di dekat sini tuh ada zona terbang ya, tapi lu mau misalnya mau terbang di sekitaran itu gitu, itu bisa juga menggunakan si unlock geo zone ini. Dia tapi harus request dulu gitu. Seperti itu. Di sini ada pilihan juga offline maps gitu, dia akan masuk ke situ. Dan juga bisa find my drone. Jadi kita bisa lacak drone kita kalau misalnya lagi terbang terus kehilangan drone kita juga bisa lacak dengan kayak cara start flashing atau beeping. Terus ada juga ada DJI Store. Mungkin kalau lu mau beli aksesoris atau enggak mau beli upgrade drone, itu juga bisa di sini DJI Store. Dia langsung terhubung gitu ya dengan DJI Store. Kayak Mini 4 Pro, R3S, terus ada Osmo Pocket 3, Osmo Mobile 7 gitu. Terus juga ada DJI Forum sama Device Management. Gitu. Oke, setelah dari profile, sini ada juga tampilan bagian kiri atas gitu, ada before you fly, itu kita bisa lihat juga zona penerbangan yang tadi gue bilang. Buat lu yang cukup maksimalis dan all out banget pada saat pengen ngonten, apalagi pada saat ngonten traveling, nah itu langsung aja cek bahasan gua terkait si Peak Design. Langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Oke, ini adalah letak atau posisi maps kalau misalnya di Indonesia ya. Ini kebetulan deket lokasi kita gitu ya. Jadi ini kalau lu bisa lihat di sini ada kayak tanda X gitu. Nah,
Yang biru ini nih udah bener-bener nggak dibolehin sama sekali ya lu untuk terbang gitu. Tapi setahu gua kalau misalnya di orange itu lu mesti agak hati-hati, itu masih bisa terbang tapi hati-hati gitu mungkin. Jadi gue masih bisa menerbangkan drone gue so far untuk gue tes, tapi ya again mungkin dengan ketinggian atau jarak tertentu ya. Jadi lo nggak bisa sembarangan mungkin terbang tinggi kayak misalnya sekitar di 50 meter segala macam, itu mungkin sangat tidak disarankan oleh gua gitu untuk terbang di daerah seperti ini gitu, misalnya untuk di ketinggian tersebut gitu. Ini untuk kayak misalnya lu buat ngecek zona ya, tadi bisa gue bilang itu bisa lu cek di before you fly ini nih, lu cek dulu, pastiin dulu kalau misalnya tempat untuk lu menerbangkan drone ini tuh aman gitu. Nah di sini di bawah ada quick transfer, jadi lu misalnya mau transfer file dari DJI RC2 ini yang udah terhubung misalnya dengan DJI Mini 4 Pro ke misalnya smartphone lu gitu, ini bisa disambungkan. Terus juga ada album, jadi lu mau ngeliat hasil-hasil video ya, itu juga bisa lihat dari sini gitu. Nah, di sini ada yang paling kanan nih, pojok kanan bawah itu ada connect to aircraft. Nah, kita nyalakan dulu drone dari DJI Mini 4 Pro-nya. Oke, setelah lu menyalakan remote-nya, nah sekarang bagaimana sih cara menyalakan dari drone DJI Mini 4 Pro-nya? Nih, sini gua kasih tahu. Namun sebelum lu menyalakan drone-nya, pastikan dulu pelindung dari kameranya dan baling-balingnya ini terbuka ya. Bagaimana sih cara membukanya? Nah, untuk membuka dari pelindung baling-balingnya, lu bisa buka di bagian sini nih, samping sebelah sini. Lu tarik aja. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuka pelindung kameranya? Nah, di bagian bawah drone-nya itu dia ada seperti congkelan gitu ya. Jadi lu tarik aja seperti ini dan dia langsung buka kayak gitu. Sebelum lu menyalakan, pastikan juga sayap-sayap dari drone-nya ini terbuka ya. Dengan cara lu membuka seperti ini. Dan bagian belakangnya lu buka juga. Dan di bagian sisi sebelahnya juga ya. Lu buka. Dan lu buka dulu. Nah, kalau sudah terbuka semua, bagaimana sih cara menyalakannya? Nah, kurang lebih sama ya seperti lu menyalakan remote-nya. Lu tekan sekali dan dia langsung lu tekan lagi. Nah, dan baling-balingnya akan otomatis bergerak ya. Dan gimbalnya dia akan otomatis tegak gitu ya. Setelah keduanya menyala, bagaimana sih cara menghubungkan dari remote ke drone-nya? Nah, kalau untuk si RC2 dia akan otomatis terhubung ya, karena dia udah terintegrasi dengan aplikasi DJI Fly yang tadi gue udah jelaskan. Nah, sedangkan untuk RCN2 itu lo harus download dulu aplikasi DJI Fly-nya di handphone lo, baik itu di App Store ataupun kalau untuk di Android lo bisa ke website langsung DJI-nya. Selanjutnya apa aja sih fungsi dari tuas dan tombol yang ada di remote ini? Oke, yang pertama adalah tombol di bagian tengah nih, di samping tombol power. Nah, di bagian tengah ini adalah tombol mode penerbangan. Ada C itu melambangkan yaitu cinematic, N itu normal, dan S itu sport. Jadi kalau lu tombolnya ini, tombol tuasnya ini lu geser ke sebelah kiri, dia akan masuk ke mode cinematic. Dan kalau misalnya ke tengah itu normal, dan untuk ke sebelah kanan itu ke mode sport. Oke, selanjutnya adalah tombol di sebelah kirinya nih. Nah, untuk tombol sebelah kirinya itu adalah tombol return to home. Jadi, kalau misalnya drone lu udah terbang sangat jauh dan lu kalau malas untuk menerbangkan balik itu drone-nya, lu bisa langsung klik tombol ini. Dia akan otomatis kembali ke tempat awal lu terbang. Selanjutnya adalah tombol di bagian atas remote-nya nih. Nah, lu bisa lihat di bagian atas ini adalah tombol untuk merecord foto ya, atau merekam gambar gitu. Dan untuk di bagian sebelah kirinya itu adalah untuk merekam video. Di bawah tombol mengambil foto dan tombol video itu ada semacam gerigi
untuk kalau misalnya di sebelah kiri ini untuk menggerakkan kamera dari gimbal drone-nya. Dan untuk kalau misalnya sebelah kanan ini untuk menggunakan zoom pada kamera dari DJI Mini 4 Pro-nya. Selanjutnya di bagian belakang remote-nya itu ada dua tombol ya, yaitu C1 dan C2. Nah, untuk defaultnya C1 itu untuk membuat kamera lu atau kamera gimbalnya itu ke tilt up dan tilt down. Sedangkan C2 itu untuk mode vertikal ataupun horizontal ya. Yang terakhir adalah tuas dari remote-nya nih. Nah, untuk sebelah kiri ini, nah dia ada dua fungsi ya. Untuk ke atas ke bawah itu untuk menaikkan atau menurunkan drone-nya. Dan untuk ke kanan ke kirinya itu dia untuk membelokkan kanan dan kiri drone-nya. Dan kalau untuk di tuas sebelah kanan sama ada dua fungsi. Untuk atas bawah itu untuk maju dan mundur. Sedangkan untuk ke sampingnya, drone-nya itu bergerak ke samping itu ke kanan atau ke kiri gitu ya. Oke, ini adalah tampilan jika DJI SC2-nya sudah terhubung dengan DJI Mini 4 Pro. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau sekarang itu udah ke-detect gitu ada DJI Mini 4 Pro. Nah, tapi karena di sini gua adalah menggunakan produk display unit. Nah, di situ tuh ada R&D prototype. Jadi ini tuh masih bisa dibilang ya produk prototype gitu ya. Ketika misalnya mungkin belum rilis ya si remote dan drone-nya itu ya udah rilis duluan gitu ya buat dicobain, buat dites. Terus juga buat ya sebagai display aja gitu, display toko gitu ya. Nah, di sini langsung muncul nih new DJI Mini 4 Pro firmware available, download di sekitaran 377 MB gitu ya. Udah kita coba install dulu aja. Nah, di sini ya udah kita tungguin dulu kayak dia downloading DJI Mini 4 Pro firmware. Ya udah kita tungguin aja karena tadi kalau misalnya dari segi remote-nya kan kita udah update ya. Jadi udah nggak ada update lagi sama sekali. Itu udah paling terbaru. Nah, tinggal bagian dari si drone-nya aja nih. Oke, jika semuanya sudah terupdate, jadi kita langsung aja ke misalnya GoFly gitu ya. Kita ke GoFly. Nah, ini kurang lebih tampilannya ya. Tampilan ketika lo misalnya connect dengan DJI Mini 4 Pro-nya gitu ya. Kebetulan karena di sini itu gua di dalam ruangan. Jadi di sini ada take off with caution gitu ya. Jadi ada pilihannya. Ada RTH altitude, maksimal altitude-nya di 500 meter, maksimal distance-nya tuh berapa, no limitnya di sini ada tulisannya gitu. Jadi di bagian atas ini bisa dibilang kayak flag check list gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kayak misalnya lu dilarang untuk terbang juga ada tuh, dia bakal muncul di flag checklist ini gitu ya. Aircraft is not in flight, vision system and obstacle avoidance disable gitu. Nah, di sini ada eco mode, photo and video mode and playback still available. Take off soon possible after disabling eco mode gitu. Ini bisa di disable aja, jadi bisa terbang. Unable to take off. Tuh. Satellite positioning weak gitu ya, karena ini di dalam ruangan ya, jadi emang nggak bisa gitu. Kita nggak bisa nerbangin. Jadi ini di speed. Nah, ini normal, ini speed gitu ya. Kalau misalnya tadi udah gua kasih tahu gimana cara-caranya untuk ngesetting mode-modenya gitu ya, ada C gitu, ada cine mode gitu. Jadi lebih lambat gitu, terus ada normal, dia akan keganti gitu. Terus ada juga misalnya sport mode gitu juga ada. Jadi kita ke normal aja. Ke normal. Nah, di bagian atas juga ada nih, ada
logo indikator bahwa 54% gitu. Ini tuh 54 itu baterainya ya, baterai yang tersisa itu sekitar 54 gitu. Terus di sini ada 000 itu tuh jarak ya, jarak yang misalnya until RTH gitu. Misalnya lu udah taruh poin update-nya gitu di misalnya letak lu terbang itu di posisi mana. Nah, itu tuh dia bakal ngedetect jaraknya berapa sih jauh, misalnya dari jarak lu terbang ke si landingnya atau ke home-nya gitu. Terus juga di sini ada sinyalnya ya, strong RC signal. Nah, di sini juga ada lagi sensing sistemnya. Karena di sini kita bisa dibilang mati ya sensing sistemnya karena eco mode dan ya emang nggak bisa terbang ya karena ini dalam ruangan gitu. Nah, dan di sini paling kanan lagi ada GPS. Kebetulan karena kita di dalam ruangan GPS-nya 0, tapi pastiin kalau kalian mau terbang itu GPS-nya bisa dibilang sebanyak mungkin ya untuk menghindari bahaya ya, mungkin tiba-tiba sinyal hilang segala macam, itu tuh pastiin dulu, makanya GPS-nya muncul sebanyak-banyaknya gitu. Nah, di bagian paling kanan atas itu ada titik 3 ya, kita disable dulu aja eco mode-nya. Nah, oke. Disable eco mode before eco mode disable. Nah, karena eco mode-nya udah disable, kita pilih nih di sini di titik 3 itu safety-nya. Ini kita ngomongin safety, di sini ada obstacle avoidance action. Misalnya kalau ada halangan gitu ya. Nih kalau lu kan di sini juga ada gambar kayak animasinya. Jadi kayak misalnya kalau bypass tuh berarti dilewatin tapi menghindar gitu ya. Menghindar dari si misalnya pohon atau enggak misalnya ada orang, itu dia bakal menghindar gitu. Nah, ada juga settingan brake. Jadi ketika misalnya di depan ada pohon atau tembok ya dia langsung berhenti gitu, tapi bukan menghindar gitu, tapi berhenti gitu. Dan juga lu bisa misalnya off gitu ya. Jadi tapi ini sangat tidak disarankan buat lo yang misalnya masih pemula karena bahaya banget gitu ya, karena bisa menabrak. Misalnya kalau misalnya di depan ada pohon atau tembok ya drone lo bisa nabrak gitu ya. Jadi kita setnya di bypass atau brake aja gitu, tapi di sini gue mau pakai bypass aja. Nah, di sini display radar map. Di situ nih kalau misalnya kita matiin, dia di sebelah kanan ini hilang. Di kiri bawah itu hilang, tapi kalau misalnya ini eco mode-nya nyambung terus. Dulu kita di disable dulu. Nah ya, terus kita nyalain dulu aja display radar map-nya. Terus ada RTH nih, advance RTH optimal atau preset. Kita pakainya pilih yang optimal aja, kita nggak usah setting macam-macam untuk si advance RTH ini. Terus ada auto RTH altitude gitu. When returning to home, the aircraft will rise to preset altitude before returning. Misalnya lu sebelum lu balik nih, misalnya drone lu balik ke home point-nya, jadi drone lu akan terbang dulu sekitar 310 meter tingginya. Nah, baru dia nyari jalan untuk balik gitu ya. Tapi di sini sih gue sarankan mungkin jangan terlalu tinggi, di 100 aja gitu. Kalau misalnya lu mau itu di sekitar 110 lah, 110 meter gitu baru itu dia akan terbang dulu tinggi di 10 meter dan dia akan baru balik gitu. Update home point. Ada di sini juga ada flag protection, ada maksimal altitude-nya berapa, maksimal distance-nya berapa. Nah, di sini sensor juga ada, kompas normal atau IMU normal. Jadi pastiin dulu kalau misalnya dia belum terkalibrasi, kalian kalibrasi dulu aja si sensor-sensornya ini, baik itu kompasnya, terus abis itu IMU-nya. Kalau di sini gua udah sempat dikalibrasi ya, jadi aman. Dan juga di sini ada baterai info tuh. Nah, ini bisa dicek nih ya, baterai cell statusnya masih
bisa dibilang aman gitu. Ada cycle countnya kehitung 15 gitu ya. Di sini juga bisa kalau mau unlock geozone. Kita disable lagi, sorry. Oke, terus lanjut kita ke bagian control. Nah, di sini ada unitsnya. Lu mau pakai meter, kilometer atau imperial gitu. Di sini gue mau pakai meter aja supaya hitungannya jauh lebih gampang ya. Kalau gue ngerasanya menggunakan meter tuh lebih gampang. Terus di sini ada display zoomnya. Lu mau pakai standar atau large text? Kalau gue pakai standar saja, jangan terlalu gede-gede untuk ngelihat display zoomnya. Terus ada gain and export turning. Nah, di sini ada beberapa settingan. Kalau misalnya di scene ini maksimal horizontal speednya berapa, maksimal ascent-nya tuh speednya itu berapa. Di sini settingannya. Cuma di sini gue sih nggak banyak setting lagi. Kayak misalnya gain and export-nya ini, kayak misalnya di normal spot scene itu berapa. Gue nggak setting, nggak diubah-ubah lagi gitu. Dan juga kalau misalnya di gimbal mode, gimbal nih, bagian gimbal ini ada gimbal mode-nya, ada follow mode atau enggak FPV mode. Tapi karena kita nggak pakai untuk mode FPV gitu ya, yang harus pakai gloss-nya lagi, DJI glasses-nya itu, jadi kita pakai settingnya di follow mode aja gitu. Terus ada gimbal calibration-nya, terus recenter gimbal kayak gitu. Terus ada remote controlnya nih. Di sini ada stick mode-nya, itu lu pakai mode yang keberapa, mode 1 atau mode 2 atau mode 3 gitu, atau lu bisa custom kalau ini. Tapi untuk defaultnya gue udah sempet kasih tahu juga gimana menggunakan si tuas-tuasnya ini gitu ya, secara basicnya gitu di mode 2. Dan kita lanjut lagi ke bagian kamera. Nah, di sini ada foto dan general, terus habis itu storage. Kita bahas satu-satu lah ya, karena ini di mode foto gitu ya. Jadi ini ada formatnya, ada JPEG, RAW, JPEG plus RAW. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung foto terus habis itu di-upload ya pakainya yang JPEG aja. Tapi kalau misalnya mau diedit-edit lagi, kalian bisa pakai RAW. Atau enggak, kalau kalian misalnya mau ada yang hasil RAW-nya tapi juga pengen hasil yang udah matang juga, kalian bisa pakai JPEG plus RAW. Dan di sini ada aspek rasionya 4:3 atau enggak 16:9. Resolusinya juga ada dua pilihan, 12 megapiksel sama 48 megapiksel. Terus untuk di generalnya ada anti flickernya, ada off, auto 50 Hz atau enggak 60 Hz. Jadi ya disesuaikan aja. Kalau gue pilihnya sih auto ya, jadi biar drone-nya gitu ngedeteksi listriknya gitu itu berapa hertz gitu ya. Jadi listrik lampunya yang biasanya bikin flickering itu berapa hertz gitu. Terus di sini ada settingan histogram juga, mau dinyalain atau enggak. Tapi kalau gue sih enggak ya, biar visualnya tampilannya itu jauh lebih lebar gitu ya, jadi nggak kehalangan sama si histogramnya ini. Tapi kalau lu mau fotonya misalnya kurang percaya gitu ya, lu pakai histogram ini, menurut gue ini pilihan yang oke gitu ya. Jadi lu bisa sesuaikan. Ini gue punya tabel histogram yang oke untuk foto yang oke gitu ya, kurang lebih seperti ini tabelnya, histogramnya. Dan di sini juga ada picking levelnya gitu. Kalau misalnya lu pakai mode manual fokus gitu, itu lu bisa set aja kayak misalnya ke normal. Jadi dia nanti bakal ada semacam tampilan kayak kurang lebih gini. Kita ubah dulu. Nah, ini kan ini ya fokusnya. Nah, misalnya ke tangan nih. Kita ke tangan. Ini kita set fokusnya. Sorry, echo mode-nya matiin dulu. Kita disable dulu aja. Nah, ini fokusnya. Nah,
Nah ini kalau misalnya kita atur fokusnya, coba kita jaraknya yang oke. Nah oke ya, kita lihat lagi kalau misalnya kita hide pitching levelnya, dia tuh ada, nah lu bisa lihat aja ya di sini ada kayak merah-merah, itu tuh yang bagian fokusnya gitu ya. Bagian yang fokus sama nggak fokus itu dibedakan dengan adanya kayak garis merah gini. Ini menandakan bahwa fokus gitu ya. Nah tuh lu lihat di jari gua itu ada kayak merah gitu, itu fokus gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pickingnya kita matiin aja karena gua nggak terbiasa menggunakan manual fokus gitu ya. Gue lebih suka menggunakan autofocus karena menurut gue autofocus dari DJI Mini 4 atau enggak DJI yang lain itu tuh bisa diandalkan banget gitu ya untuk autofokusnya. Jadi gue nggak perlu untuk belum nggak sering gitu, nggak membutuhkan manual fokus gitu ya. Manual fokus dari si lensanya gitu. Jadi lebih seringnya menggunakan autofokusnya. Kita off aja. Overexposure warning. Jadi kalau misalnya ada gambar lu tuh overexpose, itu tuh dia ada tandanya gitu ya. Tapi di sini gua nggak pakai gitu karena kadang karena di sini gua nggak menggunakan ND filter, jadi kayak kadang ada beberapa yang agak overexpose tuh, tapi gua masih ngerasa ini masih bisa aman, masih bisa diselamatkan gitu ya di post gitu. Jadi gua nggak perlu menyalakan si overexposure warningnya gitu. Di sini ada grid line-nya juga. Lu misalnya mau pakai grid line yang biasa gitu, titik atau enggak yang bagian diagonal gini. Nah ini, tapi gua balik lagi, gua jarang pakai ini supaya jauh lebih clear aja, supaya lebih kreatif aja. Jadi nggak harus terpatok dengan si diagonal grid line ini gitu. Jadi kita offin aja. Ada frame guide aja juga. Jadi ada film, mobile, film gitu. Jadi kayak misalnya lu mau ada guide semacam misalnya widescreen gitu. Jadi dia ada garis barnya gitu nanti buat guide-nya. Tapi kita offin aja. Sini juga ada white balance-nya. White balance-nya lu bisa setting auto ataupun manual. Tapi again kadang gua pakai setting auto aja karena si Mini 4 Pro ini udah bisa ngedetect lebih oke gitu, lebih akurat gitu ya warnanya, dan kadang juga gua ngerasa warnanya tetap sama dengan suasana yang gua lihat gitu ya. Jadi enggak harus gue setting manual gitu, kecuali mungkin kebutuhan lu udah lebih expert gitu ya, lu bisa setting manual gitu untuk mendapatkan warna yang lebih jauh lebih akurat gitu. Di sini ada storage-nya juga, ada dua pilihan. Kalau misalnya internal itu cuma 2 GB. Nah, tapi di sini gue menggunakan si SD card-nya itu ada di sekitar, gue pakai yang 120 GB ya, merek SanDisk. Nah, di sini juga ada pilihan maksimal video charge capacity-nya itu gua save di 2 GB. Nah, ini ada transmisinya nih. Live streaming platform gitu. Jadi lu bisa juga sebenarnya. Oh, tapi di sini karena gua sambil nge-record screen layarnya, itu jadi nggak bisa masuk ke si live stream platform ini. Dan ada settingan frekuensinya juga, ada dual band, ada di 2,4 atau enggak 5, tapi gue setnya lebih ke dual band aja. Dan channel mode-nya nih, di sini ada settingannya auto atau manual gitu ya. Tapi gue pakainya sih auto aja, biar kan si SC-nya yang mencari transmisi yang terbaik ya, yang lebih stabil. Terus ada about, nah di sini ada name-nya, wifi name-nya, terus ada modelnya, ketahuan, terus ada aircraft firmware-nya, check for update. Nah ini udah, tadi kan kita udah update juga gitu. Nah ini SN-nya ya.
Nah gitu. Ini kalau misalnya di tampilan foto gitu ya. Tapi kalau misalnya lu ke video itu tuh kurang lebih ada perbedaan di bagian kameranya gitu. Kita disable dulu, udah. Nah, di bagian kameranya ini berbeda gitu ya. Kalau di sini di video itu ada formatnya, lu ada bisa pilih, ada MP4 gitu ya. Nah, sorry. Oke, ada formatnya MP4, terus habis itu colornya itu ada normal, HLG atau enggak di log M gitu ya. Kita kasih use case-nya aja. Kalau normal ya udah warnanya itu udah langsung matang gitu ya. Jadi kalian nggak perlu grading lagi. Kalau untuk HLG itu yang buat lo yang pengen tetap grading tapi nggak terlalu yang advance, itu bisa pakai HLG gitu ya untuk use case-nya. Terus juga ada D-Log M gitu. Kalau misalnya D-Log M ini yang lebih flat dan yang lebih pengen fleksibel untuk ngegrading, lu bisa menggunakan si D-Log M ini. Tapi lu juga bisa set kalau misalnya pas lagi pakai D-Log M ini untuk color display assist-nya. Jadi lu udah kira-kira bisa menakar gitu ya, kayak warna aslinya bakal seperti apa gitu untuk si color display assist-nya. Terus ada coding formatnya juga, ada H265, ada kalau buat di color mode normal itu ada dua pilihan, H264, ada H265. Tapi kalau misalnya di D-Log itu cuma satu, H265 gitu. Kurang lebih settingannya itu yang berbeda ya kalau misalnya di mode video dan foto gitu. Oke, di bagian kiri bawah ini ada atas bawah dan kanan kiri itu jaraknya ya, jarak antara si remote dengan drone DJI-nya gitu ya. Dan di sini juga ada pilihan lagi storage-nya. Itu storage-nya sekitar 2 jam gitu ya penggunaan untuk resolusi. Nah, di sini ada pilihan resolusi, ada 1080. 1080 itu dari 24 fps sampai paling tinggi itu di 60 fps. Dan kalau 4K itu kurang lebih sama 24 dan paling tinggi itu di 60 fps. Tapi lu bisa dapatkan fps yang lebih tinggi itu kalau misalnya menggunakan mode slow motion gitu ya. Di 1080-nya itu bisa dapat 100 fps dan paling tingginya itu 200 fps, dan 4K-nya itu paling tinggi itu di 100 fps gitu. Dan ada exposure value-nya juga bisa lu setting, misalnya lu mau lebihin stopnya plus 3 atau enggak 7. Tapi kalau gue biasanya tetap di 0 aja. Gue lebih suka setting laginya itu secara manual gitu ya, kayak di ISO-nya atau enggak shutter speed-nya kayak gitu. Tapi karena gue nggak menggunakan ND ya untuk sekarang ini, jadi gue nggak bisa ngatur exposure-nya secara auto gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya di bagian sebelah kiri dulu ya. Ini di sini ada mode-mode atau enggak fitur-fitur dari si DJI Mini 4 Pro-nya. Ada waypoint gitu ya. Kalau lo mau bikin waypoint, jadinya dari titik 1 ke titik 1 drone-nya akan berjalan secara otomatis yang udah lu set gitu waypoint-nya. Dan juga ada misalnya kalau di sini ada pilihan lagi semacam active track gitu ya di bagian yang tengah ini. Sorry banget, gua akan langsung kasih unjuk aja nanti mungkin di bagian fitur-fiturnya. Tapi gue kurang lebih gue kasih tahu kalau misalnya untuk di mana sih letak settingan untuk nyalain active track, itu ada di kiri sebelah kiri tengah gitu ya. Dan juga ada misalnya di sini yang di
bagian bawahnya itu ada buat take off gitu ya. Jadi kalau lu mau take off secara otomatis itu bisa juga di sini. Dan kalau misalnya di bagian kanan, yang kanan ini, sini ada buat kameranya itu mode vertikal atau enggak gitu, atau horizontal. Di sini juga ada buat zoom juga. Dan juga ada buat autofocus sama manual focus tadi gitu ya. Dan juga ada video atau enggak ya mode-mode pengambilan ya, baik itu foto, video, master shot, quick shot, itu bisa semua ya di bagian sini. Dan ada tombol record juga. Kalau kan tadi gue bilang juga kalau misalnya di remote itu ada juga untuk mengambil gambar ya, foto atau video. Nah ini juga ada di bagian si DJI Fly-nya gitu ya. Dan kalau mau lihat hasilnya itu bisa ke album di bagian bawah sini. Nah ini adalah album-album yang hasil-hasil gambar yang udah diambil gitu ya menggunakan DJI Mini 4 Pro nya. Dan di kanan bawah nih itu ada tulisan auto, kita klik aja. Nah itu untuk ngesetting ISO, shutter, dan exposure value-nya. Tapi di sini setnya yang tadi gue bilang auto. Nah tapi lu mau jauh misalnya mau lebih fleksibel settingnya itu bisa di sini juga. Settingan yang kamera yang tadi ada di titik 3 yang kanan atas itu lu bisa set juga di sini kayak colornya, terus coding formatnya segala macam itu di sini juga bisa. Oke, setelah gue memberitahu lu bagaimana cara menyalakan drone dari DJI Mini 4 Pro dan remote-nya, sekarang gue kasih tahu lu bagaimana cara menerbangkan dari drone-nya. Oke, sebelum lu menerbangkan drone-nya, pastikan dulu nih lu menerbangkan di area terbuka seperti ini nih ya, kayak luas gitu. Dan juga pastikan juga lu menerbangkan kalau gua nih contohnya nih dikasih contoh aja, ini lu terbang nggak kayak kena debu ya, karena kalau misalnya lu terbang di bagian kayak misalnya di pasir-pasir dan lu taruh di bawah drone-nya, itu akan masuk ke baling-baling drone-nya gitu. Jadi itu membahayakan juga karena dia akan merusak si motor dari drone-nya. Selanjutnya adalah bagaimana sih lu cara menyalakan drone-nya untuk diterbangkan. Nah ada dua cara nih di dalam aplikasinya. Itu lu bisa langsung klik aja sekali, kayak lu klik gini, dan di sini lu tekan lama. Nah setelah gua klik tadi kan dia muncul authorization zone ya. Jadi di sini tuh gua masuk ke zona penerbangan. Jadi gua nggak bisa menerbangkan drone di sini. Nah jadi ya udah kita cancel aja karena kita nggak bisa nerbangin drone di sini. Kecuali lu punya izin untuk menerbangkan drone, kayak lu udah izin ke pemerintah setempat lah ya. Nah itu lu bisa terbangkan. Nah kalau di sini kan gua nggak bisa ya, jadi kita akan pindah tempat. Nah kalau di tempat yang tadi kan kita tidak diizinkan untuk terbang ya. Nah kalau untuk di tempat yang lain nih kita coba. Nah di sini tuh ada tulisan take off permit. Jadi kita dibolehkan untuk take off ya atau menerbangkan drone-nya. Dan untuk cara menerbangkannya sama yang tadi gue sebutkan tadi. Lu bisa klik dulu misalnya di dalam aplikasinya, lu klik. Nah di sini ada tulisan take off, lu tekan lama. Nah dia akan otomatis terbang ya drone-nya. Nah dia otomatis terbang. Oke, cara yang kedua adalah lu menggunakan tuas dari remote-nya ya nih. Nah untuk tuasnya bagaimana sih caranya? Nah untuk yang tuas sebelah kanan lu bisa geser ke kiri bawah. Dan untuk tuas sebelah kiri lu geser ke kanan bawah secara bersamaan ya. Nah dia akan otomatis menyalakan drone-nya tapi tidak take off terbang atau terbang secara otomatis. Jadi lu harus naikkan menggunakan tuas sebelah kiri. Oke, kalau tadi itu cara untuk menerbangkannya. Nah kali ini gue bakal kasih tahu lu cara untuk kita landing atau return to home-nya. Untuk return to home-nya ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan tombol yang ada di remote control-nya yang udah gue jelaskan di awal video tadi ya.
Yang kedua, lu bisa gunakan yang ada di dalam aplikasi DJI Fly-nya yang ada di sebelah kirinya. Yang pertama adalah Quickshot. Quickshot adalah mode pengambilan video secara otomatis yang lu bisa gunakan dengan teknik pengambilan gambar seperti drone, roket, helix, dan lain-lain. Untuk caranya, klik di bagian atas tombol record, lalu setelah itu kalian cari yang bernama Quickshot, lalu kalian pilih teknik pengambilannya. Kalau gue di sini gue kasih contoh, ini gue mengambil drone, lalu kalian bisa select objek yang ingin diambil gambar menggunakan teknik Quickshot ini. Lalu yang terakhir adalah Active Track. Nah, untuk Active Track ini kalian bisa klik ke sebelah kiri, lalu seleksi objek yang ingin kalian ikuti. Setelah menyeleksi objeknya, kalian bisa klik langsung tombol record dan drone akan otomatis mengikuti objeknya. Thank you yang udah nonton tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini dapat membantu lo untuk menerbangkan drone DJI Mini 4 Pro. Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa tulis aja di bawah. Gue Hisyam, see you in the next video.